Saya mengajak kita membaca dari kitab Kisah Rasul. Kita membaca di dalam pasal yang pertama. Kita membaca ayat 6 sampai ayat 11. Ini adalah ayat-ayat yang paling sering dilupakan. Dan saya akan tunjukkan mengapa ayat-ayat ini sering dilupakan, termasuk dilupakan oleh lagu-lagu kita. Mari kita membaca ayat 6 sampai ayat 11. Saya mengajak kita membaca bergantian. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai 11. Saya membaca ayat 6, saudara membaca ayat 7 dan kita terus bergantian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab hari ini kami mengingat kembali peristiwa terangkatnya Juru Selamat kami. Kami ingin mengerti ya Tuhan apa yang terjadi pada peristiwa pengangkatan, sehingga dari kitab suci kami menemukan pengertian yang akan berkait dengan pengharapan kami di dunia ini. Mohon Tuhan berkenan untuk tolong, sehingga apa yang kami dengar menggugah kami, membuat kami mengerti dan menggerakkan kami. Kami digugah untuk makin mengasihi dan mengagumi Tuhan. Kami digerakkan untuk hidup bagi Tuhan. Dan kami dibuat mengerti tentang pengharapan yang Tuhan sudah janjikan melalui penghiburan dari kitab suci. Mohon Tuhan pakai hamba-Mu biarlah dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus dan juga kelimpahan oleh karena firman, Tuhan berkenan memakai dia yang hina ini, menyatakan firman kepada setiap kami. Sertailah kami, arahkan hati kami kepadamu, sehingga kami mendengar dengan sepenuh hati, dan hati kami terus diubahkan oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian perhatikan pola yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Inilah yang menjadi pesan firman di dalam hari kenaikan. Apa yang kita harapkan waktu melihat Yesus naik ke sorga? Ayat ini mengatakan kita mengharapkan dia datang kembali. Tetapi orang Kristen sering melupakan ini, sehingga Yesus Kristus naik ke sorga dan kita mengatakan, aku juga mau ikut, angkat aku ke sorga. Dia sudah ke sorga, aku juga mau ke sorga. Saudara, ini kalimat kelihatannya sangat indah dan rohani, tetapi bukan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Ayat 11 tidak mengatakan, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Nanti juga kamu nyusul kok. Gak ada ya? Atau Alkitab saudara lain dengan saya. Ayat 11 mengatakan, Yesus yang sudah naik akan datang kembali. Tadi kita menyanyikan lagu-lagu yang kurang setia dengan ayat 11. Karena mengatakan, Yesus sudah pergi, aku juga akan pergi. Yesus sudah naik, aku juga naik. Yesus sudah ke sorga, aku juga mau ke sorga. Saudara, saya tidak menyangkal bahwa di dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan, orang yang mati di dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia
pada waktu dia mati. Tidak tunggu, waktu mati langsung dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Kristus ada di mana? Di sorga. Berarti kemana orang yang mati? Orang yang mati langsung ke sorga. Tapi ayat 11 dari Kisah Rasul pasal yang pertama tidak mengajarkan itu menjadi harapan untuk orang yang hidup. Orang yang hidup disuruh mengharapkan apa? Disuruh mengharapkan Yesus datang kembali. Di dalam kalimat Paulus, dia mengatakan Maranatha, artinya Yesus datanglah segera kembali. Di dalam akhir dari kitab Wahyu, Yohanes mengatakan, ya Tuhan, datanglah segera kembali. Jadi orang Kristen berseru, Tuhan, datanglah kembali. Bukan mengatakan, Tuhan, angkat saya. Jarang, bahkan mungkin tidak ada. Saya tidak berani bilang tidak ada. Ayat di mana orang suci mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, angkatlah aku. Aku sudah tidak tahan hidup di dunia. Bukan itu. Tapi kita akan mengatakan, Tuhan, kembalilah segera. Karena saya sudah tidak tahan hidup di dunia. Nah, apa beda yang pertama dan kedua? Yang pertama bersifat eskapis. Mau lari. Ada sulit, pilih lari. Ada masalah, pilih lari. Ini seperti pepatah hikmat yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal ada kalimat yang mengatakan, bagi orang malas, ada singa di jalan, ada singa di pintu. Nah, ini kata-kata yang aneh ya. Tapi kalau kita coba gali, ternyata maksudnya adalah orang malas enggan bergerak karena ada masalah. Kalau ada masalah mau apa? Lari. Kalau ada masalah mau bagaimana? Tunggu. Jangan mau datang ke tempat masalah. Kalau ada masalah apa yang dilakukan? Escape. Nah, inilah namanya eskapis. Maka sifat yang mengatakan ada masalah di bumi, angkat aku ke surga. Ada kesulitan hidup, angkat aku ke surga. Itu bukan kalimat yang dikatakan oleh malaikat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan kita tidak bisa bilang, wah malaikat teologinya salah. Harusnya malaikat bilang, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan angkat kamu ke surga kok. Saudara, saya tidak mengatakan orang mati tidak ke surga ya. Tetapi heran, malaikat tidak mengatakan, sudah sabar aja lah, nanti juga lu mati, lu ke surga kok. Tapi malaikat mengatakan, segera berharap dia segera datang. Tunggu dia datang kembali, dia akan segera datang. Nah, saya percaya pengharapan Yesus segera datang, inilah kerohanian sejati di dalam perjanjian baru. Sedangkan teriakan, aku maunya ke surga saja, itu bukan tanda kerohanian yang sejati. Saudara mengatakan, wah ini kalimat terlalu keras, siapakah bisa mendengarnya? Hati-hati, saudara jadi kayak orang Yahudi di dalam Injil Yohanes. Waktu Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Orang Yahudi bilang, ini kalimat terlalu keras. Hal yang sama saya tekankan, bukan tunggu saya pergi ke sorga, tapi tunggu Yesus datang. Jangan bilang ini kalimat terlalu keras, ini kalimat Alkitabiah. Oh Pak Jimmy gak percaya sorga. Ada orang ngomong, saya tidak percaya sorga. Saya heran ya, orang tidak mau konfront atau paling tidak diskusi dengan seseorang yang dianggap punya ajaran salah. Kalau saudara rasa, Pak Jimmy kok tidak percaya sorga? Please discuss it with me. Coba tanya saya, benarkah itu atau saya salah ngerti? Saya bukan tidak percaya sorga, saya bukan tidak percaya 1 Tesalonika 4. Saya bukan tidak percaya Paulus yang mengatakan, aku lebih suka meninggalkan kemah ini dan berdiam bersama dengan Kristus. Itu lebih baik. Ada kok di Alkitab. Tapi Alkitab memberikan peringatan, waspada. Jika engkau punya pengharapan bukan Yesus yang kembali, maka engkau berjiwa eskapis. Apa itu eskapis? Berjiwa tidak mau sentuh sedikit pun segala salib yang Tuhan mau percayakan gereja untuk gereja pikul di dalam dunia ini. Bear your cross. Pikulah salibmu setiap hari. Ini yang Tuhan katakan. Dan ketika engkau mengatakan, lelah, saya berat memikul salib ini. Apakah yang harus engkau katakan? Engkau akan mengatakan, oh Tuhan datanglah segera. Sebab kami sangat sulit menjalankan ini. Kami tidak mau bumi jadi kacau. Kami tidak mau kejahatan merajalela.
Kami tidak mau pemerintahan yang korup, menyatakan kuasanya terus-menerus. Tapi kami tidak sanggup. Oh, kalau tidak sanggup, apa yang kau harapkan? Oh Tuhan, datanglah segera kembali. Nah saudara, pengertian mengharapkan Tuhan datang kembali, dan bukan saya mau cepat-cepat ke surga. Ini bukan saja konsisten dengan perjanjian lama, tapi ini juga sesuatu yang sangat-sangat ketat di dalam teologi perjanjian lama. Segala hal yang dinyatakan di perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Ada apa di perjanjian baru yang belum ditulis di perjanjian lama? Tidak ada. Semua ditulis di perjanjian lama. Ditulis untuk digenapi oleh kedatangan Kristus. Maka ketika Tuhan Yesus berada dalam perjalanan menuju Emmaus, waktu dia disertai dengan murid-murid yang belum kenal dia, Yesus Kristus menjelaskan bahwa Sang Mesias harus mengalami semua penderitaan dan akhirnya bangkit. Dan dia menjelaskan melalui kitab Tanak, yaitu seluruh kitab di perjanjian lama. Mulai dari Torah, Neviim, dan Ketuvim. Seluruh Taurat, seluruh kitab nabi-nabi dan sejarah, dan seluruh tulisan-tulisan, puisi dan hikmat, seluruhnya memberitakan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Waktu Yesus jelaskan, ini menjadi PA yang sangat luar biasa tajam. Lalu murid-murid yang berjalan dengan dia kaget. Wah, kok bagus ya? Kenapa saya belum pernah sadar ini sebelumnya? Kenapa saya tidak ngeh bahwa Alkitab sudah bicara, Yesus harus mati, Mesias harus dikubur, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Kenapa aku tidak sadar ini ada di perjanjian lama? Engkau guru yang sangat bagus. Kenapa dia guru yang sangat bagus? Karena kita lihat hal yang sama, tapi engkau mampu menafsir lebih dalam dari kami. Melihat hal yang sama, tetapi menafsir dengan cara yang beda. Maka mereka mengatakan, tinggallah lebih lama bersama dengan kami. Tinggal sertaku kawan yang setia. Hari telah malam, jangan terus lalu. Mari berdiam bersama dengan kami. Dan Yesus mau berdiam bersama dengan mereka. Setelah itu mereka siapkan makan. Yesus Kristus memecah-mecahkan roti. Dia mengucapkan berkat. Dan langsung murid-murid ini tahu. Loh, ini Yesus. Dia sudah bangkit. Nah saudara sekalian, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Semua ada di dalam perjanjian lama. Di mana berita tentang kenaikan Kristus? Berita tentang kenaikan Kristus ada di dalam kitab Imamat. Loh, di mana kitab Imamat bicara tentang kenaikan Kristus? Kitab Imamat berbicara tentang kenaikan Kristus ketika berbicara tentang tugas imam besar. Imam besar tugasnya apakah? Di dalam pasal yang ke-16 dari kitab Imamat diberitakan tentang tugas imam besar di dalam merayakan hari raya penebusan, the day of the atonement. Apa yang dilakukan? Mereka melakukan beberapa tahap. Yang pertama, mereka mengambil 2 ekor kambing di daerah luar dari bait suci. Yang satu dibawa untuk disembelih, yang satu dilepas di padang gurun. Ada peristiwa pergi ke padang gurun sebelum ada penebusan. Saudara, kenapa ada peristiwa padang gurun? Karena apa yang dikerjakan oleh imam merupakan penghidupan kembali. Nah, ini ada istilah namanya reenactment, ditindakkan ulang. Peristiwa Israel ada di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan. Ini diulangi kembali oleh imam. Tetapi dia ulangi bukan lewat dirinya pergi ke padang gurun, tetapi melalui kambing yang dilepaskan di padang gurun. Lalu 1 kambing lagi dibawa, disembeli. Kemudian seekor lembu dibawa, disembeli. Lalu lembu dan kambing, ini menandakan pengorbanan yang sangat-sangat mahal. Lembu binatang yang bukan murah. Lalu mereka menyembelih. Lembu adalah binatang yang bisa dimakan, yang harganya paling mahal. Saudara kalau mengatakan, sudahlah untuk Tuhan, nggak usah mahal-mahal. Tuhan tahu kok kita cinta dia. Tapi di dalam kitab suci itu tidak pernah ditekankan sebagai gaya untuk memberi persembahan. Di dalam kitab suci dikatakan, berikan yang terbaik.
Makanan paling mahal apa? Lembu. Kalau begitu persembahkan lembu. Sembeli, ambil darahnya. Setelah ambil darahnya, ini semua dilakukan di mezbah. Setelah itu imam besar akan masuk ke ruang maha suci, lalu dia memercikkan darah ke tabut perjanjian di bagian tutup pendamaian, menandakan semua benda suci di tempat suci disucikan oleh darah. Setelah itu mereka ganti pakaian, kemudian dengan pakaian yang baru mereka keluar dan mereka memberkati umat Tuhan. Nah, ini pola yang merupakan pola Kristus. Nah, kalau saudara tanya di mana Kristus menjalankan ini, Yesus belum pernah jadi imam besar di dunia. Tapi kitab Ibrani mengatakan dia terlalu besar untuk menjadi imam besar di bumi. Dia menjadi imam besar untuk seluruh alam semesta. Nah, maka surat Ibrani memberikan penekanan bahwa bumi adalah tumpuan kakinya Tuhan, sedangkan sorga adalah tahtanya. Dan dengan demikian, sorgalah ruang maha suci yang sejati. Ruang maha suci di bumi, yaitu ruang maha suci di dalam bait suci, itu hanya simbol. Tapi ruang maha suci yang sejati adalah sorga. Oh, berarti sorga ruang maha suci. Kalau begitu Yesus waktu melayani, dia tidak melayani sebagai imam besar di bait suci. Dia melayani sebagai imam besar di bumi. Nah, itu sebabnya dia memberikan korban. Tapi surat Ibrani mengatakan, mana ada ya binatang bisa mengganti manusia? Bisakah binatang menebus dosa? Bisakah darah binatang membersihkan kesalahan saya? Jawabannya tidak. Kalau begitu Yesus tidak mungkin membawa darah binatang. Darah siapa yang dia bawa? Darahnya sendiri. Darah yang kudus, darah yang mahal, darah yang mulia. Dipersembahkan Kristus di mezbah. Di manakah mezbahnya? Di atas kayu salib. Kalau kayu salib adalah mezbah, di mana ruang maha sucinya? Ruang maha suci adalah sorga. Maka saudara sekalian, sebelum imam besar masuk ke ruang maha suci, maafkan tadi saya urutan salah ya. Sebelum imam besar masuk ruang maha suci, dia akan mengganti pakaian. Pakaian dipakai untuk korban diganti dengan pakaian untuk masuk ke ruang maha suci menghadap hadiratnya Allah. Lalu pakaian lama diapakan? Dilepas, diganti dengan pakaian baru, kemudian dilipat dan diletakkan di tempat yang sangat-sangat spesifik diarahkan oleh kitab suci. Saudara, ketika Yesus bangkit, murid dua orang ya. Satu Simon, satu lagi Yohanes. Mereka berdua lari masuk ke dalam kuburan. Waktu mereka lihat kuburan Yesus kok kosong. Saudara, kuburan orang Yahudi ada dua tahap. Yang pertama adalah gua tempat mayat ditaruh. Sampai berapa lama? Kemungkinan sampai 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena setelah 2 tahun, seluruh tubuh yang tersisa tinggal tulang belulang. Nanti setelah 2 tahun, kuburan akan dibuka, lalu tulang belulang dikumpulkan, dimasukkan ke dalam peti yang tidak terlalu besar bernama osuari. Peti ini paling tidak harus sebesar tulang femur, tulang paha. Nah, ini menjadi tulang yang terpanjang sehingga tulang itu bisa masuk tanpa dipatahkan. Lalu tulang belulang lain disusun bersama-sama, kemudian ditutup. Setelah itu osuari akan ditaruh di kompleks pemakaman keluarga. Jadi bukan lagi di gua. Maka gua ini bisa dipakai oleh banyak orang. Begitu sudah selesai 2 tahun, sudah kosong. Bisa ada mayat baru dimasukkan lagi. Nah, maka kuburannya bukan digali di tanah, tapi berupa gua yang kecil. Lalu mereka lihat ke dalam gua, loh, mayat Yesus sudah tidak ada. Dan dikatakan kain kafan sudah terlipat dan diletakkan di tempat spesifik, yaitu di tempat di mana malaikat hadir di ujung satu dari tempat Yesus dibaringkan dan di ujung yang lain. Ini lambang imam. Imam yang melipat baju, Yesus melipat kain kafan. Jangan abaikan detail di dalam kitab Injil, terutama Yohanes. Yohanes kalau tulis detail, itu bukan untuk menambah kata-kata karena mau menempuh syarat dari dosen. Bikin paper ya 3.000 kata. Dia hitung-hitung, aduh baru 2.500. Bagaimana ini baru 2.500? Tambahin apa? Entahlah. Oh, Yesus berjalan, sendalnya terpeleset. Yesus melipat bajunya, kain kafan. Bukan, itu bukan ditulis untuk menambah kata.
Itu ditulis karena ada signifikansi yang penting sekali. Nah maka saudara, setelah Yesus mati, dikatakan dia mengganti pakaiannya. Dia mempunyai pakaian yang baru untuk dibawa masuk ke ruang Mahasuci. Maka setelah itu dia harus pergi ke ruang Mahasuci. Di mana ruang Mahasuci? Di sorga. Ini dikatakan surat Ibrani. Apa yang dilakukan Yesus di ruang Mahasuci? Dia datang menjadi imam besar kita yang bertugas masuk ke ruang Mahasuci. Lalu kalau kita baca di dalam kitab Imamat, setelah imam besar membawa darah ke ruang Mahasuci, apakah yang dia lakukan? Dia kembali keluar menemui kembali umat. Bukan panggil umat masuk ruang Mahasuci. Imam besar tidak dari dalam ruang Mahasuci teriak, umat, ayo mampir. Lalu umat semua masuk, semua mati nanti. Tapi imam keluar dan menjumpai kembali rakyat Israel yang beribadah. Demikian dikatakan malaikat, dia ada di ruang Mahasuci dan dia akan datang kembali kepadamu. Maka harap ini jadi pola yang kita terus ingat. Bukan kita tidak percaya kalau kita mati kita ke surga, tapi kita percaya solusi terbaik untuk permasalahan di bumi bukan dilarikan. Saya nggak tahu, bumi sudah terlalu rusak, saya mau lari aja, nggak bisa. Lalu bagaimana? Minta Tuhan sertai, minta Tuhan tolong. Jangan jadi eskapis. Orang eskapis itu nggak bisa kerja apa-apa. Aduh rumahku berantakan, sudah pindah aja. Aduh tempat kerjaku jelek, ya sudah pindah aja. Aduh gerejaku nggak bagus, ya sudah pindah aja. Aduh tempat belanjanya kurang enak, ya sudah pindah aja. Aduh dunia kurang bagus, ya sudah pindah. Loh dari dunia mau pindah kemana? Ke sorga, kan Tuhan udah duluan ke sana. Jadi kita akan minta, Tuhan aku mau menyusul engkau. Engkau ke sorga ikut dong. Tuhan mengatakan tunggu di situ, aku akan datang kembali. Nah maka mental meminta Tuhan segera datang jauh lebih baik daripada mental eskapis. Saya mau pergi ke sorga, saya sudah tidak tahan di bumi, angkat aku ke sorga. Itu bukan jiwa yang baik. Paulus mengatakan, saya ingin ke sorga karena rindu Kristus. Bukan karena sudah gak tahan dengan permasalahan di bumi. Dia mengatakan, saya mau ke sorga karena rindu Kristus. Tapi saya tahu kamu orang-orang bermasalah, kalian perlu saya. Maka tahulah saya harus tinggal bersama dengan kamu. Karena banyak masalah di sini belum selesai. Nah jadi Paulus tidak eskapis. Tetapi banyak orang jadi eskapis. Dan sayangnya beberapa lagu-lagu kita juga mengajarkan sisi eskapis. Saya tidak bilang ingin ke sorga itu salah. Tapi kalau itu terus yang disuarakan, akan menjadi semacam cuci otak yang kurang mencuci bersih. Nah maka saudara mari teliti baik-baik apa yang dikatakan kitab suci. Jangan membaca pikiran kita masuk ke dalam kitab suci. Banyak orang rasa aku sudah ngerti teologi, aku sudah pinter. Tapi begitu diajak baca kitab suci dia kaget. Karena ternyata kitab suci tidak membicarakan apa yang dia pikir menjadi tema di dalam teologi. Kenapa teologiku kok beda dengan Alkitab? Alkitab salahkah? Tidak, Alkitab tidak salah. Saya salah bacakah? Mungkin kau tidak salah baca. Lalu apa yang salah? Yang salah mungkin engkau punya kerangka teologis yang terlalu sempit. Sehingga ada banyak bagian penting dari kitab suci tidak bisa dimasukkan ke dalam kerangka teologimu. Maka jangan pikir kerangka teologi kita sudah beres. Belajarlah terus, teliti mendengar, teliti membaca, cintailah kitab suci. Dan benar-benar dengar apa yang dia mau katakan kepada kita. Nah maka saudara sekalian, setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid menanti dia datang kembali. Ini pesan dari malaikat. Tapi sekarang kita akan mundur sedikit di dalam beberapa ayat sebelumnya. Sebelum ayat 11, di dalam ayat 6, murid-murid bertanya, Tuhan, engkau sudah bangkit dan selama 40 hari engkau menampakkan diri kepada kami. Beberapa orang yang mempelajari kitab perjanjian lama dengan teliti menafsirkan 40 hari Yesus menemui murid ini mirip dengan 40 hari Musa di Gunung Sinai. Naik ke atas, turun menemui Israel. Naik lagi ke atas, turun menemui Israel. Ke atas mana? Ke atas Gunung Sinai. Ada apa di Gunung Sinai? Enggak ada orang Israel bisa tahu. Karena tidak ada yang ikut beserta dengan Musa. Mereka cuma tahu Musa pergi ke tempat yang kami tidak ikut. Lalu Musa datang bertemu dengan kami selama 40 hari. Nah maka di dalam kitab suci
Hal yang sama terjadi di perjanjian baru. Setelah Yesus bangkit, dia bertemu dengan murid-murid, lalu dia menghilang. Waktu dia menghilang gak ada yang tahu dia kemana. Ketika murid-murid ada di ruang terkunci, Yesus berjumpa mereka, mendadak dia muncul. Dia mengatakan, damai sejahtera bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Lalu Yesus meniup mereka dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Setelah itu Yesus menghilang. Nah saudara, setelah Yesus menghilang, apakah murid-murid tahu mereka kemana? Pasti mereka diskusi ya. Oh, Tuhan kita kok hilang? Kemana dia hilang? Lalu mereka berspekulasi. Mungkin hilang cuma dari pandangan, sebenarnya tetap ada tapi gak kelihatan. Coba raba-raba, jangan-jangan ada. Mungkin ada yang berspekulasi. Jangan-jangan dia sudah diangkat ke sorga. Atau kemana, gak ada yang tahu. Alkitab tidak beritahu dan kita tidak bisa tahu. Intinya dia muncul, lalu dia hilang. Dia muncul lagi, lalu dia hilang. Mirip Musa ya. Musa turun dari gunung, kelihatan. Musa berbicara tentang hukum, tentang Taurat, tentang aturan. Lalu Musa naik lagi, orang Israel tidak bisa lihat lagi. Lalu Musa turun lagi, memberitahukan lagi tentang hukum. Inilah yang dilakukan Yesus, paralel dengan Musa dan menggenapi Musa. Musa adalah lambang, Yesus Kristus penggenapannya. Musa adalah simbol, Yesus Kristus adalah keadaan sejati dari rencana Tuhan. Yesus Kristus menggenapi Musa, dia adalah the better Moses. Dia adalah Musa yang sempurna, nabi yang Tuhan janjikan akan datang setelah Musa. Nah maka Kristus hadir selama 40 hari. Apa yang terjadi setelah 40 hari di Gunung Sinai? Tuhan menyiapkan Musa untuk memberikan perintah. Perintah apakah? Perintah mengenai tabut perjanjian dan kemah suci. Demikian Kristus di dalam hari-hari sebelum dia naik ke surga, menyelesaikan perjumpaan dengan murid. Setelah itu dia akan naik ke surga dan menyiapkan kemah suci. Bagaimana kemah suci disiapkan? Dengan Roh Kudus diberikan kepada manusia. Nah saudara, dengan pemberian Roh Kudus, bait suci menjadi sempurna didirikan di bumi. Kok bisa bait suci didirikan di bumi? Musa 40 hari terima firman, setelah itu dia membangun bait suci. Yesus Kristus 40 hari berjumpa dengan murid, setelah itu dia membangun bait suci. Di mana bait sucinya? Roh Kudus turun, lalu kita semua menjadi bait suci di dalam Kristus. Karena Roh Kudus, kita disatukan dengan dia, dan kita menjadi bait Allah, menjadi tabernakelnya Tuhan di tengah-tengah dunia. Oh saudara, ini tema indah sekali. Alkitab itu saling kait satu dengan lain. Saya tidak tahu ketika engkau mendengar tema ini, apakah engkau menjadi sangat senang? Oh, Alkitab begitu indah, saling satu dengan lain. Intertekstualitas, kaitan antar teks begitu kaya. Jika saudara merasa ini, saya sangat bersyukur. Tapi jika saudara mengatakan, saya bingung Pak, saya rasa ini kurang relevan dengan hidup saya sedih buatmu, karena engkau dapat barang bagus tapi nggak ngerti. Ini bagaikan orang yang dikasih Patek Philippe, tapi lebih suka smartwatch. Maaf ya, penggemar smartwatch. Saudara pakai Patek Philippe, lalu tanya, mana detak jantungku nggak bisa terdeteksi? Oh detak jantung, iya jam itu nggak bisa mendeteksi detak jantung. Wah jelek ya. Saudara mungkin tanya, mana khotbah hari ini tidak memberitahu saya harus pacaran dengan siapa? Oh nggak bisa beritahu pacaran dengan siapa ya, khotbahnya jelek ya. Iya kurang bagus. Lalu orang yang pakai Patek Philippe lihat lagi, kemudian lihat, mana ya untuk alarm? Untuk alarm bisa ada berapa alarm di sini? Oh Patek Philippe ini nggak ada alarmnya, tapi dia ada yang namanya minute repeater. Itu engkau pencet, dia akan ada bunyi untuk menunjukkan waktu bagi orang buta, tapi masih bisa dengar. Ah itu kurang penting, kurang bagus ya. Lalu tanya lagi, mau tahu dong bisa koneksi Bluetooth ke HP enggak? Patek Philippe mana bisa koneksi Bluetooth ke HP? Oh enggak ada Bluetoothnya. Wah jelek dong ya. GPS-nya mana ya? GPS. Patek Philippe kok pakai GPS? Maaf, saya kembalikan aja jamnya. Saya lebih suka smartwatch. Oh smartwatch, iya saya suka smartwatch yang mahal. Oh smartwatch mahal. Berapa sih smartwatch mahal? Nah saya kurang tahu harga per smartwatch-an ya. Karena smartwatch itu bagi saya 5 juta pun sudah overpriced. Ngapain beli jam elektronik seharga itu? Itu jam murahan kok. Maaf, ini saya menyinggung banyak orang. Di atas 5 juta sudah kemahalan. Oh ada smartwatch bisa sampai 30 juta, saya heran. Lu beli smartwatch sampai 30 juta, not very smart. Nah saudara,
Saya mau smartwatch yang mahal 30 juta. Saudara, bagi jam mekanik harga 30 juta itu murah sekali. Saudara dapat jam mekanik Swiss yang kurang berkualitas tinggi. Lalu saudara tanya harganya Patek Philippe itu berapa memang? Saudara, Patek Philippe yang namanya Nautilus itu Patek Philippe untuk level murah. Jadi kalau saudara bilang, wah keren ya ada pejabat pakai Nautilus. Ya dia entry level. Hah? Entry level? Bapak tahu itu jam bisa 1 miliar. Nah sekarang saya beritahu satu hal. Bagi Patek Philippe, jam harga 1 miliar itu entry level. Hah? 1 miliar entry level? Memangnya yang bagus berapa? Yang bagus bisa sampai belasan miliar, bisa sampai puluhan miliar. Satu arloji taruh di lengan. Kok mahal banget? Memang. Tapi nggak ada Bluetooth, nggak ada GPS. Kalau nggak ada Bluetooth kan butut. Lalu setelah itu nggak bisa deteksi jantung, tidak bisa koneksi, tidak bisa tahu kita sudah melangkah berapa langkah, kita tidak bisa tahu berapa jauh kita sudah pergi. Jam apa itu? Kita akan bilang jam Patek Philippe. Jam yang sangat-sangat mewah, yang sangat-sangat tinggi levelnya. Oh aku pakai smartwatch aja. Ya sudah, kamu punya level yang murahan gak apa-apa. Kalau soal arloji gak apa-apa ya. Silakan menikmati jam murah, saya setuju. Arloji murah, hidup. Arloji mahal, enyahlah. Gitu ya. Tapi kalau khotbah murahan jangan suka. Saudara harus suka khotbah mahal. Dan saya selalu beri khotbah mahal. Makanya uang persembahanmu tambah 4 kali lipat pun masih kurang. Tapi bukan untuk saya ya, untuk gereja. Nah saudara sekalian, saya selalu kasih khotbah mahal. Saya selalu kasih khotbah dengan pemikiran yang sangat sulit. Supaya saudara makin cinta Alkitab. Mungkin saudara tidak dapat prinsip langsung. Mungkin saudara tidak langsung mengerti bagaimana harus bertindak. Tapi aku memberitahukan kepadamu the wonder of the scriptures. Memberitahukan kepadamu betapa menakjubkannya kitab suci kita. Kait satu dengan lain, seluruhnya utuh. Tidak ada kitab suci agama manapun seperti ini. Quran tidak seperti ini. Tripitaka tidak seperti ini. Veda tidak seperti ini. Kitab apapun, analek atau apapun, tidak ada yang seperti ini. Kalau saya disuruh khotbah dari kitab manapun atau buku filsafat manapun, saya tidak mungkin gali seperti ini. Maka saudara kalau orang bilang, bagaimana bisa tahu Alkitab itu benar atau tidak? Coba dengar khotbah-khotbah yang sangat-sangat berkualitas. Engkau akan tahu Alkitab tidak mungkin disamakan oleh yang lain. Tapi banyak hamba Tuhan berdosa besar. Karena terlalu meremehkan jemaat, memberikan hal yang dikhotbahkan terlalu dangkal. Dan tidak memberikan kitab suci its due honor. Tidak memberikan penghormatan kepada kitab suci. Kitab suci begitu limpah. Kenapa khotbah begitu miskin? Kitab suci begitu dalam. Kenapa khotbah begitu dangkal? Kitab suci membicarakan tentang the whole universe. Diatur oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa engkau khotbah hal-hal praktis yang diperlukan untuk satu orang menghadapi satu hari? Saudara sekalian jangan remehkan kitab suci. Maka saudara mari gali dari intertekstualitas seperti ini. Seluruh alam disimbolkan oleh bait suci. Dan pelayanan para imam besar menjadi simbol bagi pelayanan Kristus. Jadi Kristus menunjukkan diri 40 hari, murid-murid mulai berpikir, Tuhan engkau sudah bangkit, engkau sudah menunda sampai 40 hari, what's next? Oh berikutnya adalah pemulihan bagi Israel. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel ya Tuhan? Pulihkanlah kami. Nah kenapa murid-murid minta Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel? Karena murid-murid pikir Yesus kan raja. Dia sudah membuktikan dia raja dengan bangkit. Kebangkitannya menandakan dia raja. Dan sebentar lagi dia akan bertahta. Tapi saudara sekalian, Tuhan Yesus justru lebih menekankan tugas dia sebagai imam dan posisi raja sebagai pemberian yang diberikan oleh Bapanya di surga. Waktu Pilatus tanya, jadi engkau adalah seorang raja? Yesus Kristus menjawab, engkau mengatakannya. Dan untuk itulah aku datang. Supaya kebenaran dinyatakan kepada kamu semua. Yesus adalah raja. Jadi engkau adalah raja. Ya, saya datang untuk menunjukkan saya raja. Kenapa dia bisa jadi raja? Tuhan yang angkat. Oh kalau begitu, apa tugas dia sebagai raja? Tugas dia sebagai raja akan dia jalankan dengan memerintah di dalam keadilan. Lalu bagaimana dia bisa jadi raja? Bukan karena prestasi tapi karena diangkat. Saudara ketika seorang jadi raja, dia jadi raja karena diangkat.
Memang mungkin ada prestasi yang dia berikan sebelumnya, tapi kebanyakan raja bukan diangkat karena prestasi. Kebanyakan raja diangkat karena ada favoritisme dari raja sebelumnya. Raja sebelumnya akan pilih, saya mau angkat anakku nomor 2 jadi raja. Jadilah dia raja. Saya mau angkat anak pertama jadi raja. Jadilah dia raja. Apakah karena yang pertama lebih punya prestasi? Nggak ada kaitan. Ditunjuk oleh bapaknya yang adalah raja sebelumnya. Demikian Yesus jadi raja karena ditunjuk. Namun dia jadi imam karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Dan Yesus lebih memberikan tekanan kepada tugas imamatnya ketimbang membanggakan posisi kerajaannya. Kenapa engkau datang ya Tuhan? Untuk jadi raja? Ya, tapi aku menuntaskan tugas yang Bapa berikan kepadaku dengan mati di kayu salib. Itukah tugas raja? Tugas priestly king. Tugas raja yang adalah imam. Itulah tugas yang Yesus lakukan dengan mati di atas kayu salib. Berarti di atas kayu salib dia dipaku, dia mati. Menuntaskan tugas sebagai imam yang sekaligus raja, yang sekaligus nabi. 3 jabatan yang tidak bisa dipisah walau bisa dibedakan. Jadi dia mati di atas kayu salib dan tugas sebagai imam diselesaikan. Murid-murid belum mengerti. Murid-murid masih pikir, oh raja, engkau adalah raja. Kalau engkau adalah raja, pulihkan kerajaan ini. Mari Tuhan, bereskan Israel. Singkirkan kekaisaran Romawi. Dirikan kerajaan. Datanglah ke Yerusalem. Duduklah di takhta. Murid-murid di atas gunung melihat Yesus Kristus dimuliakan. Dan sekarang mereka bertemu dengan Kristus yang menang atas maut. Wah, mereka sudah tunggu kapan pemberontakan bisa dilakukan. Saudara, ketika murid tanya, Guru, maukah engkau pulihkan Israel saat ini? Itu bukan cuma sekadar tanya. Itu adalah undangan. Undangan apa ya? Undangan revolusi. Mari revolusi. Mari berani. Di dalam engkau kami akan jadi pasukan besar yang siap untuk perang. Jadi ini bukan cuma pertanyaan, Guru atau Tuhan, kapan sih kerajaan Israel dipulihkan? Lalu Tuhan Yesus menjawab, oh kira-kira tanggal segini, sibuk enggak? Oh boleh pulihkan tanggal segini. Enggak, mereka bukan tanya mau tahu tanggal. Mereka tanya mengatakan kapan mau dipulihkan, kami sudah siap. We are ready for a war. Kami sudah siap berperang. Kalau sebelumnya kami takut karena kami belum ngerti. Waktu engkau mati di kayu salib, kami lari, menjauh. Kami melarikan diri karena kami tidak tahu engkau bisa bangkit. Sekarang kami tahu engkau bisa bangkit. Kami siap berperang bagimu. Ini ada orang-orang yang siap berperang. Dan Yesus Kristus tidak membatalkan kesiapan mereka. Tuhan tidak mengatakan, jangan begitu emosinya. Sudah tenang sedikit, gak usah perang-perangan, damai aja. Tidak. Tuhan memang menyiapkan mereka untuk berperang. Tapi bukan untuk mendirikan kerajaan bagi Israel. Tuhan punya visi yang jauh lebih besar bagi mereka. Nah saudara, ini keunikan dari tulisan Lukas yang kedua ini, yaitu kitab Kisah Rasul. Di dalam kitab Kisah Rasul ada yang namanya pola ekspektasi dan harapan yang melampaui. Nah ini saudara bisa lihat di dalam beberapa bagian. Ekspektasi dan pengenapan yang melampaui. Ekspektasi murid-murid terlalu kecil. Permintaan mereka terlalu minimalis. Mereka mengatakan, Tuhan, maukah engkau mendirikan kembali kerajaan Israel? Inikah masa engkau memulihkan kerajaan Israel? Dan Tuhan mengatakan, engkau tidak perlu tahu waktunya, tapi engkau siap-siap berperang. Maksudnya apa ya? Engkau tidak perlu tahu waktu, berarti engkau tidak tahu kapan akan terjadi. Tapi engkau harus tahu, engkau disiapkan untuk menjangkau Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung dunia. Kenapa hanya berharap Israel dipulihkan? Seluruh dunia harus dipulihkan. Seluruh bangsa-bangsa harus dikembalikan ke dalam tahta sang raja yang juga adalah sang imam. Nah saudara, inilah kegagalan ekspektasi para murid di dalam banyak bagian Alkitab. Bukan hanya murid yang salah ekspektasi. Kita sebagai pembaca pun, kalau kita baca sebagai pembaca awal, itu kita sangat mungkin salah ekspektasi. Nah saudara, yang repot dari kita adalah kita membaca Alkitab bukan dengan fresh eyes. Saudara tahu apa itu fresh eyes? Fresh eyes itu berarti saudara membaca untuk pertama kali. Ini ada kesulitannya. Waktu kita membaca, kita sudah tahu apa yang terjadi. Karena kita sudah dengar khotbah, kita sudah dengar cerita dari orang lain, dan kita sudah tahu siapa yang menang. Tapi kalau kita baca dari fresh eyes, kita nggak tahu apa yang terjadi di halaman berikut. Kita akan langsung merasa ada pengharapan yang besar,
Tapi ternyata kita mengantisipasi terlalu kecil. Murid-murid mengharapkan Yesus menjadi pemimpin dari 12 orang. Tapi Yesus mengatakan, aku akan jadi pemimpin bagi seluruh bangsa. Murid-murid berharap Yesus pulihkan kerajaan Israel. Yesus mengatakan, aku akan menjadi imam bagi seluruh bangsa-bangsa di bumi. Jadi ekspektasi kecil, tetapi bertemu dengan penggenapan yang melampaui. Saudara, ketika saudara baca Kisah Rasul pasal yang ke-9, di situ saudara menyaksikan hal yang unik, yaitu Tuhan mempertobatkan Saulus yang kemudian disebut Paulus. Lalu saudara baca selanjutnya, saudara melihat ada sebuah tempat bernama Antiokhia. Antiokhia dikatakan sebagai tempat yang sangat hebat, sangat saleh, dan begitu penuh dengan kesempurnaan dari sebuah gereja. Tapi Tuhan punya rencana jauh lebih besar untuk Antiokhia. Antiokhia bisa menjangkau banyak orang, tapi Tuhan mengatakan dari tengah-tengah kamu akan muncul satu misionaris terbesar sepanjang sejarah manusia. Siapa? Paulus. Maka Tuhan mengatakan, siapkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Mereka tidak tahu Saulus ini orang penting yang akan membuat seluruh dunia menjadi takluk kepada Kristus. Mereka cuma tahu, oh Saulus jemaat kami, oh katanya kamu jadi misionaris. Jadi banyak orang membaca Kisah Rasul tanpa mengantisipasi hal besar apa yang Tuhan sedang siapkan. Saudara, bukankah itu juga yang terjadi pada kita? Ekspektasi kita akan pekerjaan Tuhan terlalu kecil. Saudara, expect GRI Karawaci lakukan apa ya? Banyak dari kita cuma expect GRI Karawaci, ya pokoknya jadi tempat yang agak lebih hangat lah. Ada orang suka menyapa. Saya tidak menyalahkan ya kalau orang dituntut untuk menyapa. Saya juga seringkali mengingatkan para pengurus untuk lebih ramah, untuk menyapa orang. Bukan hal yang salah. Tapi kalau cuma menyapa yang jadi concern kita, kita akan mempunyai target pengharapan yang terlalu kecil. Ekspektasi minimalis. Oh, aku senang sama GRI Karawaci. Kenapa senang? Karena orangnya ramah-ramah dan murah senyum. Aduh, itu kecil sekali ekspektasinya. Saudara, saya mau tanya ya, jika engkau bertemu dengan seorang, misalnya, contohlah, Usain Bolt sudah pensiun sih ya. Dia pemegang rekor sprint 100 meter. Saudara bertemu Usain Bolt. Anggaplah saudara jadi pelatih dia. Lalu saudara lihat Usain Bolt, saudara mengatakan, Bolt, atau Us, saya nggak tahu panggilan dia apa. Us, sini bentar. Kamu kayaknya cocok jadi pelari. Lalu Usain Bolt bilang, oke, boleh, saya mau jadi pelari. Saya latih ya? Iya, oke, saya latih. Nah, saya mau kamu jadi juara 17 Agustusan. Semangat. Saya akan aturkan kamu lomba di Lipo Sentral. Contoh aja ya. Di Lipo Sentral ada lomba balap karung. Saya ingin kamu menjadi tokoh balap karung yang ternama di seluruh Karawaci. Saudara, Usain Bolt disuruh jadi pelomba balap karung. Kok kamu bodoh sekali ya? Kenapa pengharapanmu begitu kecil? Tapi ada orang-orang punya mata begitu jeli. Lihat bakat, langsung mengatakan orang ini harus jadi orang internasional. Nah, bakat-bakat seperti ini dimiliki oleh terlalu sedikit orang. Banyak orang cuma lihat sulitnya pribadi lain, tapi tidak lihat apa yang pribadi itu bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk pendeta Stephen Tong. Dia kalau lihat orang, dia tidak lihat apa yang buruk dari orang itu. Dia lihat apa yang mungkin Tuhan lakukan lewat orang itu. Ketika pendeta Tama memberikan kesaksian, dia sharing tentang panggilan dia menjadi hamba Tuhan. Papanya marah, kenapa kamu jadi hamba Tuhan? Loh, saya memang digerakkan jadi hamba Tuhan. Jangan, kenapa? Hamba Tuhan miskin-miskin. Nah, saudara, itu enggak terlalu tepat ya. Ada hamba Tuhan miskin karena melayani dengan baik-baik. Tapi yang bukan hamba Tuhan juga lumayan banyak yang miskin kok. Heran ya, selalu hamba Tuhan yang diidentikan dengan kemiskinan. Nanti kamu miskin bagaimana? Lalu Pak Tama mengatakan, saya sudah dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Mau miskin, biar Tuhan yang cukupkan. Bukan urusanku, aku mau melayani Tuhan. Papanya keras melawan. Kalau kamu tetap mau jadi hamba Tuhan, jangan tinggal di rumah ini. Dia benar-benar gak tinggal. Dia akhirnya tinggalnya di mana? Ya, dia tunggu di pinggir pantai di kampung dia. Karena waktu pantai itu pasang, ikan-ikan berenang sampai ke pinggir garis pantai. Lalu ketika surut, ada ikan-ikan yang lupa pulang. Akhirnya terdampar atau terhalang di air yang dangkal. Nah, itu yang diambil. Dia ambil untuk makan. Dia ambil, lalu pergi ke rumah orang, minta numpang masak. Nah, di kampung dia biasa orang seperti itu ya. Saya bersyukur loh kalau lihat
keakraban di kampung. Saya pernah makan di satu tempat makan di sebuah daerah KKR regional. Kami makan, lalu saya tanya, harganya berapa? Dikatakan segini. Lalu saya bilang, saya tadi makan pisangnya 2. Sudah tahu yang punya warung bilang apa? Pisang mah gratis. Gratis. Saya udah makan 2 gak usah bayar. Gak usah, pisang aja kok bayar. Saya makan 3 boleh. Boleh habisin semua, boleh Pak. Hah, baik sekali ya. Coba di Karawaci begini. Gak boleh pulang. Makan pisang berapa? Ngaku. 2. Enggak, saya tadi lihat 4 gitu ya. Dipermasalahkan. Nah saudara, jadi di kampung dia, aduh gampang sekali. Numpang masak boleh, oh boleh silakan. Dapurku ya dapurmu. Akhirnya dia goreng ikan, numpang, makan. Ya harus bagi orangnya itu juga dong. Lalu kalau malam tidur di mana? Numpang di temannya. Dan ini dia lakukan berbulan-bulan. Karena papanya gak bolehkan dia kembali kok. Wah mengharukan sekali. Waktu Pak Tong dengar cerita ini, dia mengatakan, orang ini akan dipakai Tuhan, besar sekali. Kenapa Pak Tong lihat itu ya? Karena dia ingin lihat potensi. Tapi kalau orang lain cuma lihat apa yang jadi sisi negatif dari orang ini. Oh orang ini negatifnya di sini, di sini, di sini. Akhirnya dia gagal lihat orang yang berbakat. Mirip ya, lihat Usain Bolt suruh jadi balap karung di Karawaci. Nanti jadi tiap 17 Agustus kamu dapat medali yang tengahnya coklat. Aduh medali apa ini? Dia bisa jadi world record holder. Dia menjadi pemegang rekor untuk seluruh dunia sepanjang sejarah. Kenapa cuma dijadikan balap karung di Karawaci? Nah maka saudara, ekspektasi rendah menghina Tuhan. Apakah saudara punya ekspektasi terlalu kecil? Ekspektasi rendah menghina Tuhan. Ekspektasi yang selfish itu dipakai setan. Hati-hati ya. Kalau engkau mengharap pekerjaan cuma kecil dari Tuhan, engkau menghina Tuhan. Engkau mengharap pekerjaan melulu untuk diri, engkau dipakai setan. Nanti saudara doa, Tuhan berikan aku kaya. Kenapa engkau mau kaya? Karena kaya itu enak. Nanti liburan bisa ke tempat bagus, bisa beli mobil bagus. Enyahlah, cuma untuk itu kan engkau minta? Kecil sekali. Kalau minta uang yang banyak supaya engkau bisa berbagian. Supaya gerakan ini bisa bangun universitas kalau perlu. Boleh dong begitu ya. Pak Tong sering tanya, you pengurus sudah kaya belum? Wah Pak Tong jadi teologi sukses ya. Tapi dia bilang, kamu jadi kaya supaya uangmu bisa dipersembahkan untuk pembangunan. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Pak Tong percaya Tuhan tugaskan dia untuk mendirikan gereja, untuk mendirikan sekolah, untuk mendirikan universitas, dan untuk mendirikan rumah sakit. Nah ini jadi beban hatinya. Dia merasa ditugaskan oleh Tuhan, tapi dia merasa kok belum jadi ya. Jadi dia kejar ini terus. Lalu dia akan dorong orang, ayo cepet kaya, kerja baik-baik, cari uang yang baik. Supaya apa? Supaya part yang kau bisa ambil untuk pekerjaan Tuhan bisa lebih besar. Nah jadi saudara sekalian, jangan minta kecil dan jangan selfish, hanya pikirkan diri. Supaya nggak dipakai setan. Nah murid-murid permintaannya kecil sekali. Tuhan, pulihkanlah Israel. Israel, satu bangsa. Di dalam kitab Yesaya, pasal 53 dilanjutkan ke 54. Dikatakan, hamba yang menderita akan aku jadikan pemilik dari bangsa-bangsa. Terlalu kecil, ini di bagian lain dari Yesaya, terlalu kecil jika engkau hanya menjadi pemimpin, gembala dari satu bangsa saja. Engkau akan memimpin bangsa-bangsa. Di bagian lain lagi dari Yesaya dikatakan, pulau-pulau dari yang paling terpencil sampai daerah paling besar, semua mengharapkan pengajaranmu. Yang perlu dijadikan besar, harus jadi besar. Dan Mesias harus yang terbesar. Maka jangan minta yang kecil. Inilah yang kita bisa pelajari dari hari kenaikan. Ada apa di hari kenaikan? Hari kenaikan menolak untuk menjadikan Kristus imam yang terkurung di kompleks bait suci. Yesus harus menjadi imam yang tidak dikurung oleh satu bangsa pun. Di mana dia jadi imam? Di sorga. Sorga bagian mana? Apakah sorga bagian Irak? Atau sorga bagian dari Denmark? Ada yang bilang sorga itu kayaknya bagian dari Swiss. Karena kalau lihat pemandangan di Swiss bagus, bukan main. Kayaknya Swiss itu ada sorganya. Nah saya pernah di Hongaria. Ternyata berbeda dengan dugaan. Orang-orang Hongaria itu tidak hungry. Enggak hungry mereka. Nah waktu lihat kantor, gedung parlemen mereka, saya kagum sekali. Lapisan emas ada di mana-mana. Ukiran-ukiran terbagus ada di mana-mana. Saya langsung pikir enggak ada loh. Gedung Pemda di Indonesia sebagus ini. Gedung pemerintahan pusat pun enggak ada 10%-nya dari gedung ini. Bagusnya bukan main. Saya lihat di situ, saya foto-foto, saya mengagumi. Waduh ini kayak udah masuk surga loh. Jadi kita bilang,
Gedung parlemen Hongaria adalah sorga. Bukan. Sorga bukan bagian dari Hongaria. Sorga bukan bagian dari Amerika. Sorga bukan bagian dari Israel. Sorga ada di mana? Sorga ada di atas. Lalu kenapa Kristus jadi imam besar di sorga? Karena dia bukan milik satu bangsa. Maka jangan doa mengikat dia jadi cuma milik satu bangsa. Saudara, saya sangat berharap GRI Karawaci benar-benar berpikir bagaimana menjangkau bangsa-bangsa. Ini mimpi yang terus saya miliki. Biar gereja ini jangan cuma pikir terus tentang bangsa ini saja. Tapi saudara bilang, Pak, pikirkan bangsa ini aja belum tuntas. Jangankan bangsa ini Pak, mahasiswanya aja belum tuntas. TKM juga belum jalan lagi. Gak apa-apa, satu-satu kita jalankan. Tapi jangan pernah punya ide dan ekspektasi yang kecil. Jangan datang ke hadapan Tuhan, meminta kepada Dia, dan cuma keluarkan ekspektasi kecil. Tuhan tidak hina permintaan kita, tapi Dia utus kita kerjakan pekerjaan lebih besar dari yang kita minta. Murid-murid mengatakan, Tuhan ayo dong pulihkan satu bangsa. Yesus mengatakan, kamu akan terima kuasa. Ye shall receive power. Dan setelah itu pergilah, be my witness. Jadilah my witnesses. Jadilah saksi-saksiku dari Yerusalem. Terus bergerak ke Yudea. Terus bergerak ke Samaria. Terus bergerak sampai ke ujung dunia. Tuhan mengatakan, kamu akan kerjakan pekerjaan lebih besar dari yang kamu minta kepadaku untuk pemulihan Israel. Maka saudara, masa inikah pemulihan kerajaan? Ya, tapi bukan cuma satu kerajaan, banyak kerajaan. Mari kita minta sama Tuhan. Kalau kita mau berdoa, berdoalah Tuhan. GRI Karawaci meminta, jadikanlah gereja kami berkat bagi banyak bangsa. Saya bersyukur karena pendeta Eri pernah dari Karawaci, lalu pernah di bawah Karawaci diutus untuk memulai pekerjaan misi di Jepang. Tapi gerakan ini belum mempunyai misionaris yang diutus. Maka jauh lebih elok kalau itu ditangani oleh pusat. Maka dari Karawaci dipindahkan ke pusat, dan jauh lebih baik karena secara kekuatan dan juga kemampuan pusat jauh lebih mampu dari Karawaci. Tapi ini baru pertama. Mari pikirkan misionaris lain lagi bisa dibangkitkan. Mari mulai pikirkan dari gereja ini mulai banyak bangsa dijangkau. Tapi jangan cuma pikir, mulai berani minta. Jangan cuma minta, mulai melangkah di dalam langkah yang real. Langkah yang nyata. Langkah yang real. Biarlah Tuhan memimpin kita menyaksikan Kristus sudah naik. Aku ingin tangani masalah di bumi. Saudara, kerjalah di bumi dengan pekerjaan berat. Sampai saudara mengatakan, Tuhan aku gak sanggup. Datanglah segera kembali. Segeralah datang ya Tuhan, sebab pekerjaan ini terlalu berat. Tapi Tuhan mengatakan, aku belum akan datang, tapi aku akan mengirimkan rohku. Dan kuasa dari yang maha tinggi akan ada padamu. Biarlah kita menjadi gereja Tuhan sedemikian. Tuhan memberkati kita yang ada di dalam pimpinan Sang Imam Besar yang sekarang ada di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang mengutus Sang Kristus untuk menjadi imam yang melayani di sorga. Kami bersyukur karena pelayanan Sang Imam Besar ini membuat kami akan melayani bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Berikanlah kami iman untuk mengharapkan pekerjaan-pekerjaan besar dari Tuhan. Dan berikanlah kami kesadaran bahwa Tuhan mengirimkan Roh yang kudus untuk menuntun kami. Dengarlah doa kami tidak tahu apa yang Tuhan mau percayakan kepada kami, tapi kami siap melangkah. Kiranya Tuhan rela tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bangkit dengan membuka suara berdoa. Di hari Minggu kita biasanya mengikrarkan pengakuan iman. Tapi ini bukan hari Minggu dan hari ini saya meminta kita berdoa bersama-sama. Mari buka suara meminta supaya Tuhan mempercayakan Karawaci pekerjaan-pekerjaan yang memberkati bangsa ini dan bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami pekerjaan yang akan memberkati bangsa ini dan bangsa-bangsa lain. Kami meminta kepadamu. Kami meminta bukan karena kami merasa kuat. Kami meminta karena kami tahu Tuhan kami kuat. Kami meminta bukan karena kami merasa cukup layak untuk dimuliakan. Sama sekali tidak ya Tuhan. Tapi kami tahu kemuliaan-Mu harus dinyatakan ke banyak bangsa. Maka pakailah gereja kami
untuk menjadi berkat dengan cara sedemikian. Dengarlah kami di dalam permohonan ini, dan kabulkanlah permintaan kami, sertailah kami, dan berikanlah kekuatan dari Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah kami mengerjakannya dengan setia, sampai Tuhan datang kembali, dan menjadikan langit dan bumi yang baru. Kiranya Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, tuntun kami langkah demi langkah, sehingga kami tidak kehilangan langkah yang sejati, yang nyata. Tapi berikan kami visi yang besar, supaya kami terus mengharap Tuhan mengerjakan pekerjaan besar. Langkah yang kecil membuat kami tidak hidup di dalam mimpi kosong yang tidak terlaksana. Tapi mimpi yang besar membuat kami melangkah di dalam keyakinan pada waktunya Tuhan akan mengabulkan permintaan kami, dan kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar-Mu untuk memuliakan nama Tuhan kami. Biarlah Tuhan ditinggikan, dan kami mengerjakan apa yang perlu untuk meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.